Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ferni Juwita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Supply Chain Management. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Doni Syaputra dengan BP 1710533011, yang kedua Sri Andrini Oksharisa dengan BP 1810532016, yang ketiga Elsya Aisyah dengan BP 1810532028, yang keempat Tiara Madayusa dengan BP 1810532038. Baiklah, bahasan pertama yaitu definisi dari supply chain management. Rantai pasokan perusahaan atau supply chain management adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan ini menjadi produk menengah dan jadi, dan mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Ini menghubungkan pemasok, pabrik, manufaktur, pusat distribusi, outlet retail, dan pelanggan untuk memasok barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Bahan, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan di kedua arah. Selanjutnya dapat kita lihat ilustrasi di atas yang disederhanakan dari rantai pasokan sepatu Nike untuk sepatu Keds. Ini menunjukkan aliran informasi dan bahan di antara pemasok, Nike, distributor, pengecer, dan pelanggan Nike. Produsen kontrak Nike adalah pemasok utamanya. Pemasok sole, eyelet, uppers, dan tali adalah pemasok sekunder pada tier 2. Pemasok ke pemasok ini adalah pemasok tersier pada tier 3. Bagian hulu rantai pasokan termasuk pemasok perusahaan, pemasok dan proses untuk mengelola hubungan dengan mereka. Bagian hilir terdiri dari organisasi dan proses untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk kepada pelanggan akhir. Perusahaan yang memproduksi seperti pemasok kontrak sepatu Keds Nike juga mengelola proses rantai pasokan internal mereka sendiri untuk mengubah bahan, komponen, dan layanan yang dilengkapi pemasok mereka menjadi produk jadi atau produk menengah untuk pelanggan mereka dan untuk mengelola bahan dan inventaris. Rantai pasokan yang diilustrasikan pada gambar di atas telah disederhanakan. Ini hanya menunjukkan 2 produsen kontrak untuk sepatu Keds dan hanya rantai pasokan hulu untuk sole sneaker. Selanjutnya kita akan membahas fungsi supply chain management. Fungsi supply chain management adalah untuk meningkatkan proses yang digunakan perusahaan untuk memperoleh bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan dan kemudian memberikan produk atau layanan tersebut kepada pelanggannya. Selanjutnya 5 komponen dasar SCM. Yang pertama, rencana. Organisasi harus memiliki strategi untuk mengelola semua sumber daya yang terlibat dalam memenuhi permintaan pelanggan untuk produk atau layanan mereka. Yang kedua, sumber. Dalam komponen sumber, organisasi memilih pemasok untuk mengirimkan barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk membuat produk atau layanan mereka. Yang ketiga, pembuatan. Pembuatan ini adalah komponen manufaktur. Manajemen rantai pasok menjadwalkan kegiatan yang diperlukan untuk produksi, pengujian, pengemasan, dan persiapan pengiriman. Yang keempat, pengiriman. Komponen pengiriman ini sering disebut sebagai logistik, di mana tempat organisasi mengkoordinasikan penerimaan pesanan pelanggan, mengembangkan jaringan gudang, memiliki operator untuk mengangkut produk melalui pelanggan mereka, dan menciptakan sistem faktur untuk menerima pembayaran. Yang kelima, pengembalian. Manajemen rantai pasok harus membuat jaringan yang responsif dan fleksibel untuk menerima produk yang rusak, yang dikembalikan atau berlebih dari pelanggan mereka, serta untuk mendukung pelanggan yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Selanjutnya, tujuan SCM. Tujuan dari sistem SCM adalah untuk mengurangi masalah atau gesekan di sepanjang rantai pasokan. Gesekan dapat meningkatkan waktu, biaya, dan persediaan dan mengurangi kepuasan pelanggan.
Oleh karena itu, sistem SCM mengurangi ketidakpastian dan risiko dengan mengurangi tingkat persediaan dan waktu siklus sambil meningkatkan proses bisnis dan layanan pelanggan. Manfaat ini membuat organisasi lebih menguntungkan dan kompetitif. Selanjutnya, sistem informasi dan SCM. Inefisiensi dalam rantai pasok seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang digunakan, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat. Misalnya, produsen mungkin menyimpan terlalu banyak bagian dalam persediaan karena mereka tidak tahu persis kapan mereka akan menerima pengiriman berikutnya dari pemasok mereka. Pemasok dapat memesan terlalu sedikit bahan baku karena mereka tidak memiliki informasi yang tepat sesuai permintaan. Inefisiensi rantai pasok ini membuang sebanyak 25% dari biaya operasi perusahaan. Selanjutnya, struktur dan aliran informasi SCM. Di dalam struktur ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama hulu, yang kedua internal, dan yang ketiga hilir. Di dalam hulu, terjadi pengadaan dari pemasok eksternal. Dalam hal ini, manajer rantai pasok memilih pemasok untuk mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk atau layanannya. Selain itu, manajer SCM mengembangkan proses penempatan harga, pengiriman, dan pembayaran antara perusahaan dan pemasoknya. Termasuk di sini adalah proses untuk mengelola inventaris, menerima dan memverifikasi pengiriman, mentransfer barang ke fasilitas manufaktur, dan mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Yang kedua yaitu internal, yaitu tempat pengemasan, perakitan, atau manufaktur berlangsung. Manajer SCM menjadwalkan kegiatan yang diperlukan untuk produksi, pengujian, pengemasan, dan menyiapkan barang untuk pengiriman. Selain itu, mereka memantau tingkat kualitas, output produksi, dan produktivitas pekerja. Yang ketiga itu bagian hilir, di mana distribusi terjadi sering oleh distributor eksternal. Dalam hal ini, manajer SC mengkoordinasikan penerimaan pesanan dari pelanggan, mengembangkan jaringan gudang, memilih operator untuk mengirimkan produk kepada pelanggan, dan menempatkan sistem faktur untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Aliran informasi dan barang dapat berdasarkan dua arah. Misalnya, produk yang rusak atau tidak diinginkan dapat dikembalikan, proses yang dikenal sebagai arus balik atau logistik terbalik. Dalam industri pakaian retail, misalnya, logistik terbalik melibatkan pakaian yang dikembalikan pelanggan, baik karena barang tersebut memiliki cacat atau karena pelanggan tidak menyukai barang tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perangkat lunak dalam supply chain management. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka, atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan atau eksekusi rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk memodalkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk, dan mengembangkan sumber dan rencana manufaktur yang optimal. Sistem tersebut membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, seperti menentukan berapa banyak produk tertentu untuk diproduksi dalam periode waktu tertentu, menetapkan tingkat persediaan untuk bahan baku, produk menengah, dan barang jadi, menentukan di mana menyimpan barang jadi, dan mengidentifikasi modal transportasi yang akan digunakan untuk pengiriman produk. Misalnya, sebagai contoh, jika pelanggan besar menempatkan pesanan yang lebih besar dari biasanya atau mengubah pesanan itu dengan pemberitahuan singkat, itu dapat memiliki dampak luas di seluruh rantai pasokan. Bahan baku tambahan atau campuran bahan baku yang berbeda mungkin perlu dipesan dari pemasok. Manufaktur mungkin harus mengubah jadwal pekerjaan. Pengangkut transportasi mungkin harus menjadwal ulang pengiriman. Perangkat lunak perencanaan rantai pasokan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk rencana produksi dan distribusi.
Informasi tentang perubahan dibagikan di antara anggota rantai pasokan yang relevan sehingga pekerjaan mereka dapat dikoordinasikan. Salah satu fungsi perencanaan rantai pasokan yang paling penting dan kompleks adalah perencanaan permintaan yang menentukan berapa banyak produk yang perlu dibuat bisnis untuk memenuhi semua permintaan pelanggannya. GDS Software, SAP, dan Oracle merupakan contoh perangkat lunak yang menawarkan solusi manajemen rantai pasokan. Sistem eksekusi rantai pasokan mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk dikirim ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Bahas mengenai hubungan internet dengan supply chain management. Sebelum ada internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat aliran informasi lancar di antara sistem rantai pasokan internal yang berbeda untuk pembelian manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi. Juga sulit untuk berbagi informasi dengan mitra rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok, distributor, dan penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Perusahaan dan sistem manajemen rantai pasokan sangat ditingkatkan dengan adanya teknologi internet. Internet membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan global mereka, yaitu termasuk sumber, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Industri pakaian saat ini misalnya, sangat bergantung pada outsourcing untuk mengontrak produsen di Cina dan negara-negara dengan upah rendah lainnya. Perusahaan pakaian mulai menggunakan web untuk mengelola rantai pasokan global dan masalah produksi mereka. Teknologi internet memungkinkan untuk berpindah dari rantai pasokan berurutan, di mana informasi dan bahan mengalir secara berurutan dari perusahaan ke perusahaan ke rantai pasokan bersamaan, di mana informasi mengalir ke banyak arah secara bersamaan di antara anggota jaringan rantai pasokan. Jaringan pasokan kompleks produsen, pemasok logistik, produsen outsourcing, pengecer, dan distributor dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal atau pesanan. Pada akhirnya, internet akan mengaktifkan sistem syaraf logistik digital untuk rantai pasokan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu materi mengenai model push dan model pull dalam supply chain management. Banyak sistem supply chain management menggunakan model push. Dalam model ini juga dikenal sebagai model make to stock. Proses produksi dimulai dengan perkiraan, yang hanya merupakan tebakan untuk permintaan pelanggan. Perkiraan harus memprediksi produk mana yang diinginkan pelanggan dan dalam jumlah berapa. Perusahaan kemudian memproduksi jumlah produk dalam perkiraan, biasanya dengan menggunakan produksi massal, dan menjual atau mendorong produk-produk tersebut kepada konsumen. Sayangnya, prediksi ini sering tidak benar. Pertimbangkan, misalnya, produsen mobil yang ingin menjual produksi mobil baru, manajer pemasaran melakukan penelitian ekstensif, termasuk survei pelanggan dan analisis mobil pesaing. Kemudian melakukan perkiraan berapa mobil yang harus diproduksi. Jika prediksi ini terlalu tinggi, yaitu jika mereka memprediksi bahwa pelanggan akan membeli sejumlah mobil baru ini, tetapi permintaan aktual jauh di bawah jumlah ini, maka pembuat mobil memiliki kelebihan mobil dalam persediaan dan akan dikenakan biaya yang besar dalam hal penyimpanan persediaan yang tidak terjual. Selain itu, perusahaan mungkin harus menjual kelebihan mobil dengan diskon atau potongan harga. Dari perspektif yang berlawanan, jika prediksi peramal terlalu rendah, yaitu permintaan pelanggan aktual melebihi dari harapan, maka pembuat mobil mungkin harus menjalankan shift ekstra untuk memenuhi permintaan, sehingga menimbulkan biaya lembur yang besar. Selanjutnya, perusahaan berisiko kehilangan bisnis kepada kompetitor jika mobil yang diinginkan pelanggan tidak tersedia. Dengan demikian, menggunakan modal push dalam manajemen rantai pasokan dapat menyebabkan masalah. Untuk menghindari ketidakpastian yang terkait dengan modal push, banyak perusahaan sekarang menggunakan model tarik atau pull, manajemen rantai pasokan. Menggunakan aliran informasi yang mendukung web. Dalam model pull, juga dikenal sebagai make to order.
Proses produksi dimulai dengan pesanan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan hanya membuat apa yang diinginkan pelanggan. Proses yang selaras dengan masa kustomisasi. Contoh menonjol dari perusahaan yang menggunakan model pool adalah Dell Computer. Proses produksi Dell dimulai dengan pesanan pelanggan. Pesanan ini tidak hanya menentukan jenis komputer yang diinginkan pelanggan, tetapi juga memperingatkan setiap pemasok Dell tentang bagian-bagian pesanan yang bertanggung jawab oleh pemasok tersebut. Dengan begitu, pemasok Dell hanya mengirimkan suku cadang yang dibutuhkan Dell untuk memproduksi komputer. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu masalah yang ada di dalam supply chain management. Masalah dapat berkembang dalam gesekan rantai pasokan. Salah satu masalah utamanya adalah layanan pelanggan yang buruk. Dalam beberapa kasus, rantai pasokan tidak memberikan produk atau layanan kapan dan di mana pelanggan baik individual atau bisnis membutuhkannya. Dalam kasus lain, rantai pasokan menyediakan produk berkualitas buruk. Masalah lain yang terkait dengan gesekan rantai pasokan adalah biaya persediaan yang tinggi dan kehilangan pendapatan. Selanjutnya, dua sumber masalah dalam supply chain management. Masalah di sepanjang rantai pasokan muncul terutama dari dua sumber. Yang pertama, ketidakpastian. Sumber utama ketidakpastian rantai pasokan adalah perkiraan permintaan. Permintaan akan suatu produk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persaingan, harga, kondisi cuaca, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi secara keseluruhan, dan kepercayaan umum pelanggan. Ketidakpastian lainnya adalah waktu pengiriman, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kegagalan mesin produksi hingga konstruksi jalan dan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, kebutuhan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan, unit internal, dan mitra bisnis. Jika setiap entitas berbeda yang membuat keputusan pemesanan dan inventaris menempatkan kepentingannya di atas yang ada di antara rantai pasokan, maka penimbunan dapat terjadi di beberapa lokasi di sepanjang rantai. Selanjutnya, solusi untuk masalah dalam supply chain management. Masalah rantai pasokan bisa sangat mahal. Oleh karena itu, organisasi termotivasi untuk menemukan solusi yang inovatif. Selama krisis minyak tahun 1970-an, misalnya Ryder System adalah sebuah perusahaan truk besar. Membeli kilang untuk mengendalikan bagian hulu rantai pasokan dan untuk memastikannya memiliki bensin yang cukup untuk truknya. Keputusan Ryder untuk membeli kilang adalah contoh integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah strategi bisnis di mana perusahaan membeli pemasok hulunya untuk memastikan bahwa persediaan tersedia segera setelah perusahaan membutuhkannya. Ryder kemudian menjual kilang karena tidak dapat mengelola bisnis yang tidak dipahaminya dan karena minyak menjadi akan lebih berlimpah. Selanjutnya, solusi lain yang mungkin untuk masalah dalam rantai pasokan. Keputusan Ryder untuk berintegrasi secara vertikal bukanlah metode terbaik untuk mengelola rantai pasokannya. Beberapa solusi lain yang mungkin untuk masalah rantai pasokan. Yang pertama, menggunakan inventaris untuk memecahkan masalah rantai pasokan. Tidak diragukan lagi, solusi paling umum untuk masalah rantai pasokan adalah membangun inventaris sebagai asuransi terhadap ketidakpastian rantai pasokan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, memegang terlalu banyak atau terlalu sedikit persediaan bisa sangat mahal. Dengan demikian, perusahaan melakukan upaya besar untuk mengoptimalkan dan mengendalikan persediaan. Salah satu strategi yang banyak digunakan untuk meminimalkan persediaan adalah sistem inventaris just-in-time. Pada dasarnya, sistem just-in-time memberikan jumlah bagian yang tepat yang disebut inventaris dalam proses untuk dirakit menjadi produk jadi pada waktu yang tepat. Yang kedua, berbagi informasi.
Pendekatan umum lainnya untuk memecahkan masalah rantai pasokan dan terutama untuk meningkatkan perkiraan permintaan adalah berbagi informasi di sepanjang rantai pasokan. Berbagi informasi dapat difasilitasi oleh pertukaran data elektronik dan extranet. Selanjutnya, dukungan teknologi informasi terhadap supply chain management. Yang pertama, Electronic Data Interchange atau EDI. Pertukaran data elektronik atau EDI adalah standar komunikasi yang memungkinkan mitra bisnis untuk bertukar dokumen rutin, yaitu seperti dokumen pesanan pembelian secara elektronik. EDI memformat dokumen-dokumen ini sesuai dengan standar yang disepakati, misalnya format data, kemudian mengirimkan pesan melalui internet menggunakan konverter yang disebut dengan penerjemah. Yang kedua, extranet. Untuk menerapkan sistem pada SCM, perusahaan harus menghubungkan internet dari berbagai mitra bisnisnya untuk membuat extranet. Extranet menghubungkan mitra bisnis melalui internet yang dapat diakses di berbagai area tertentu pada masing-masing perusahaan. Yang ketiga, layanan web, yaitu portal dan bursa. Portal perusahaan menawarkan satu titik akses melalui browser web hingga informasi bisnis penting pada organisasi. Ada dua jenis dasar portal perusahaan, yaitu portal pengadaan dan portal distribusi. Portal pengadaan mengotomatiskan proses bisnis yang terlibat dalam pembelian atau pengadaan produk antara satu pembeli dan beberapa pemasok. Sedangkan portal distribusi mengotomatiskan proses bisnis yang terlibat dalam penjualan atau distribusi produk dari satu pemasok ke beberapa pembeli.